Udahlah, saya udah bilang dari awal ya, untuk pengacaranya pelapor itu jangan mendikte proses penyidikan. Saya rasa siapapun di posisi saya ya, menganggap ini hal yang wajar. Pemeriksaan terhadap dua terlapor lainnya itu, Pak? Itu udah masuk materi ya, nggak bisa ya. Nanti aja di persidangan sama-sama kita lihat. Usai lama bergelut dengan ketidakpastian, teka-teki nasib Nikita Mirzani dalam kasus dugaan pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang yang dilayangkan oleh Reza Gledis akhirnya mendapatkan jawaban. Pasalnya, pada tanggal 2 Juni 2025 kemarin, pihak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta telah mengumumkan bahwa berkas perkara Nikita telah resmi ditetapkan P21. Sontak saja, hal ini memancing reaksi beragam dari berbagai pihak, khususnya dari pihak pelapor yang merasa kecewa lantaran P21 kadung tercapai, padahal keterangan saksi S dan O belum juga dikantongi oleh penyidik. Lantas, seperti apakah pihak Kejati menanggapi pernyataan tersebut? Pemeriksaan terhadap dua terlapor lainnya itu, Pak? Itu udah masuk materi ya, nggak bisa ya. Nanti aja di persidangan sama-sama kita lihat. Tapi secara formil dan material bahwa dua berkas perkara ini, salah satunya yang NM ini, itu sudah dinyatakan lengkap material formilnya, sehingga layak untuk dimintakan pertanggungjawaban secara pidana di depan persidangan. Artinya siapapun yang berpotensi untuk dimintakan keterangan, ya penyidik wajib untuk memenuhi petunjuk kira-kira dari jaksa. Nanti detailnya siapa yang dimintai keterangan dalam berkas perkara, barang bukti apa, keterangan siapa, itu di persidangan sama-sama nanti kita saksikan bersama. Hal ini mengingat bahwa pada tanggal 14 April 2025, klien kami ini dimintai keterangan lanjutan oleh pihak penyidik, itu tidak ada mengarah kepada peristiwa terhadap tersangka NM dan IM, tapi hanya mengarah kepada peristiwa tanggal 27 Oktober dan 27 November, yaitu terkait tentang peristiwa inisial O dan inisial S. Udahlah, saya udah bilang dari awal ya, untuk pengacaranya pelapor itu jangan mendikte proses penyidikan. Ya, kalau Anda sudah melaporkan ke pihak Polda, sudah percaya saja sama penyidik Polda. Kalau Anda nggak percaya, ya kerjain aja kasusnya sendiri gitu loh. Artinya, jadi kayak terkesan tidak menghargai para penyidik ya. Para penyidik nih, menurut kacamata saya juga profesional loh. Dia tidak serta-merta langsung cet gitu. Enggak, mereka penyidik di Cyber Polda Metro Jaya itu betul-betul teliti, sehingga membutuhkan waktu yang cukup panjang gitu loh. Nah, jangan lagi diatur-atur. Jangan diatur-atur gitu loh. Harus begini, harus begitu, harus ada tersangka lainnya. Jangan dong. Ya, tapi kalau misalkan ada advokat atau praktisi hukum yang tidak melihat asas hukum itu dan tidak memahami tentang peristiwa hukum dan hal-hal sebagainya tentang peristiwa yang sekarang sedang kami tangani, mereka pasti menganggap ini hal luar biasa. Tapi bagi kami tidak. Ya, yang bagi kami luar biasa adalah hanya kenapa, ya ini bukan luar biasa, aneh ya. Kenapa setelah P21 hanya tetap dua tersangka tanpa ada pemanggilan terhadap saksi O dan saksi S. Ini yang luar biasa anehnya begitu, bukan luar biasa prestasinya gitu. Padahal sebelumnya kan kami sudah memohonkan ya kepada pihak Mabes Polri untuk agar sebelum di P21 kan dilakukan gelar perkara khusus, sehingga kemudian kita mengetahui apa sih sebenarnya kendala-kendala penyidik. Ya, karena kan yang dilaporkan dan diadukan oleh klien kami ini kan terhadap 4 orang gitu. Ya, saya ulangi, terhadap 4 orang ya, inisial O, inisial S, inisial NM dan IM, dan terhadap 4 peristiwa
27 Oktober, 13 November, 14 November, dan 27 November. Ditetapkannya P21, tanda rampungnya berkas perkara dari perseteruan hukum Nikita dan Reza Gledis memang berhasil menjadi buah bibir perbincangan orang banyak. Ia mulai dari kalangan advokat dan praktisi hukum hingga rekan-rekan Nikita Mirzani di panggung hiburan tanah air. Salah satu sosok yang tajam menyoroti adalah Tessa Mariska. Ia, artis senior yang pernah bersitegang dengan Nikita itu, nampak semakin vokal menyuarakan sederet kekecewaannya terhadap proses pendalaman perkara. Khususnya tentang pernyataan Kejati yang membeberkan bahwa penetapan P21 tersebut sejatinya telah terjadi sejak tanggal 28 Mei 2025 silam. Lantas seperti apakah Tessa menanggapinya? Serta bagaimanakah pula penjelasan pihak Kejati? Pertanggal 21 itu dapat kami pastikan setelah kita lakukan konfirmasi ke tim penuntut umum bahwasanya sejak tanggal 28 Mei hari Rabu 28 Mei itu sudah dinyatakan berkas P21. Artinya ada pernyataan dari JPU kepada penyidik bahwa berkas lengkap secara material dan formil maupun material sehingga layak untuk dimintakan pertanggungjawaban atau disidangkan di depan majelis. Ya, jadi dapat kami jelaskan ya. Jadi sebenarnya soal berkas tersangka NM dan EM sudah P21 apakah belum, kami belum mendapatkan informasi yang resmi ya dari pihak penyidik Polda Metro Jaya maupun dari pihak jaksa penuntut umum. Tetapi kalau dipertanyakan tentang adanya informasi ya dari hasil preskon pihak Kejati tentang bahwa telah ditetapkannya berkas P21 tertanggal 28 Mei terhadap tersangka NM dan IM, kami menganggap ini adalah merupakan hal yang wajar ya. Karena dari awal kami kan menyampaikan ya. Artinya bukan tidak ada maksud untuk seperti mengatakan rekan-rekan sejawat saya itu salah ya. Tetapi dari awal kan kami sampaikan bahwa terhadap tersangka NM dan IM kami menduga dan kami yakin bahwa ini sudah lengkap dari awal. Keanehannya gini, keanehannya dari aku ya, ini dari aku. Tanggal 28, sampai aku bilang tanggal 28 katanya sudah P21. Habis itu kita lihat tuh sekitar jam 1-an. Terus tiba-tiba sejam kemudian live tuh dari pihaknya sana, dari pihaknya pelapor. Bilang, kami belum tahu kalau P21. Aku bingung, tanggal 28 katanya P21. Dari pihaknya pelapor belum tahu P21. Ini gimana ceritanya? Belum lagi tanggal 28 diumumkan, pas terakhir Nikinya berakhirnya masa penahanan yang 30 hari. Kenapa harus menunggu sampai itu sih, sampai kita berharap berakhir penahanan baru diumumkan? Kan tanggal 28 udah P21. Kenapa nggak diumumkan? Kenapa harus menunggu 28, 29, 31? Kenapa menunggu 4 hari sih? Aneh deh, lucu. Tanggal 28 udah ketahuan, masa umumnya tanggal 2 pas habis lagi masa penahanan Niki. Dan di sini pengacaranya yang sono malah nggak tahu lagi udah P21. Kan lucu ya. Itu yang bikin aku tuh ya giling. Ini bener-bener masa gue harus meminta lagi uang tumpeng gue yang udah gue bayar, kan nggak mungkin. Suka ngeprank ya si bapak-bapak ini ya. Menariknya, berkas perkara Nikita Mirzani dikabarkan belum dilakukan tahap 2, walaupun sudah resmi ditetapkan P21. Hal itu didasari dengan kondisi kesehatan Nikita yang digadang-gadang tengah menurun hingga harus dilakukan perawatan di Rumah Sakit Kepolisian Republik Indonesia. Tentu hal tersebut menimbulkan rasa curiga di relung hati pihak Reza, karena mereka menduga bila kabar sakit ini benar adanya tidak menutup kemungkinan bahwa hal ini hanyalah manuver pihak Nikita untuk melindungi sang klien. Namun di lain sisi, Fahmi Bahmid selaku kuasa hukum Nikita justru tampak enggan untuk menanggapi hal tersebut.
Untuk tahap 2 ini masih menunggu kabar dari JPU-nya karena informasi antara koordinasi penyidik dengan penuntut umum bahwasanya informasinya Nikitanya itu lagi dalam proses dirawat ya di rumah sakit Polri atau di Bayangkari atau di mana atau yang dirujuk oleh penyidik. Jadi penuntut umum belum bisa memastikan kapan karena penuntut umum juga kan harus proses penyerahan tersangka dan barang bukti itu kan harus kondisinya sehat sehingga bisa dimintakan pertanggungjawaban pidananya baik badannya ya kan. Dalam kondisi sakit ya silakan nanti teman-teman penyidik seperti kondisi fisik yang bersangkutan ya atau tersangka. Kalau kemudian hari ini dinyatakan sudah P21 dengan penetapan tanggal 28 Mei, lalu kemudian ada informasi bahwa salah satu tersangka sakit, ya ini juga ada muncul pertanyaan juga ya bagi kami ya. Ini sama juga seperti yang kami sampaikan sebelumnya. Modus-modus seperti adanya gugatan wan prestasi, ya itu kan ini modus strategi penasihat hukum biasa sih sebenarnya. Bagaimana kemudian untuk agar kliennya itu dapat dilindungi secara hukum, itu biasa. Kondisi dari klinik kita gimana Kak, Bang? Apakah benar dipindahkan ke RS Polri dirawat? Ada apa-apa. Tadi keterangan dari pihak Kejati katanya sakit kondisinya Bang. Coba tanya di dalam. Ya, kondisi saya nggak ngelihat, saya kan besok aja. Tapi klinik kita ada di dalam Bang. Apa? Klinik kita emang ada di dalam kan, nggak sakit ya Bang ya, nggak dipindahkan ke RS Polri? Bang nggak ada apa. Oh nggak ada. Kalau sakit statusnya normalnya dibantarkan oleh penyidik ya karena sampai hari ini kan belum ada peralihan penahanan dari penyidik ke penuntut umum. Belum. Nanti peralihan penahanannya ya semenjak diserahkan melalui tahap 2 lah bahasa umumnya itu, penyerahan tersangka dan barang bukti. Beralihlah dia ke tahanannya JPU ya. Mulai dihitung lagi nanti. Kalau terhadap ini ya kami berpesan lah, ini kan sudah menjadi pusat perhatian banyak masyarakat ya, dan kemudian sudah menjadi satu banyak yang korban ya. Termasuk dengan kejadian-kejadian reviewer ini di perang media sosial yang terlampau memanas dan sebagainya ya sebaiknya ini strategi seperti ini tidak diindahkan lah oleh aparat penegak hukum seperti itu. Kabar jatuh sakitnya Nikita Mirzani di tengah penetapan P21 dari Kejaksaan pastinya memiliki dampak cukup signifikan. Apalagi telah dipastikan pula dari pihak Kejati bahwa kejadian ini memaksa pihak berwajib untuk memperpanjang kembali masa penahanan terhadap Nikita Mirzani selama 30 hari ke depan, tepatnya hingga tanggal 2 Juli mendatang. Menanggapi itu, advokat Togar Situmorang pun memiliki pandangan yang berbeda. Ia memberikan masukan kepada pihak Nikita untuk melakukan perlawanan hukum dengan mengambil langkah pengajuan pra-peradilan. Kan ada penahanannya nanti. Ini kan perpanjang lagi nih, 2 Juni sampai 2 Juli informasi terakhir kalau tidak salah. Iya, betul. Dari perpanjangan PN kedua atau ketiga saya tidak bisa pastikan, tapi itu dipastikan perpanjangan penahanan. Durasinya 30 hari ke depan. Penahanan untuk Nikita Mirzani itu betul-betul digas sampai 120 hari. Karena kalau kita hitung dari awal 20, 40 itu dari kewenangan penyidik minta, lantas juga melalui pengadilan negeri tambah lagi 30 jadi 90, dan kali ini perpanjangan 30 hari ke depan melalui pengadilan tinggi. Jadi total semua 120. Karena ini sampai 120 hari, harusnya ini pihak Nikita Mirzani sendiri itu kan telah memasukkan gugatan di PN terkait gugatan keperdataan wan prestasi. Namun karena ini sudah diperpanjang sampai 120 hari, harusnya juga mesti di-challenge yang sudah seperti saya bilang.
ajukan pra peradilan. Di lain sisi, sebelum kabar penetapan ini tersebar, pihak Nikita sejatinya telah mengambil langkah hukum baru, yakni melayangkan gugatan perdata Wan Prestasi terhadap pihak Reza Gladys dan sang suami, yakni Ataubah Mufid. Dengan mengambil langkah tersebut, Nikita tampak ingin menunjukkan bahwa dirinya tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan pihak Reza. Dan uang miliaran rupiah yang ia terima itu bukanlah hasil pemerasan, melainkan upah dari jasa yang sudah disepakati sebelumnya. Namun dengan tegas, hal itu dibantah oleh pihak Reza Gladys melalui sang kuasa hukum Julianus Paulus Sembiri. Ada di dalam gugatan Wan Prestasi yang disampaikan dalam website Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bahwa untuk menyatakan perjanjian kerjasama itu sah di mata hukum. Seperti itu yang kami baca. Pertanyaan begini kembali, apakah perjanjian yang dimaksudkan itu sudah merupakan perjanjian yang diinginkan oleh klien kami? Ya kita ikuti lagi prosesnya. Yang penting supaya teman-teman paham semua kenapa nih kita mengajukan gugatan ini kita meminta perlindungan kepada Yang Mulia Pengadilan, meminta perlindungan kepada Yang Mulia Kepolisian, meminta perlindungan kepada Yang Mulia Jaksa Agung. Ini loh, saya ada masalah seperti ini yang menurut saya ini bukan persoalan pidana. Ini menurut saya adalah persoalan adanya ingkar janji, adanya sebuah kesepakatan secara lisan dan seterusnya. Itulah yang saat ini kita uji. Wan Prestasi yang berarti tidak memenuhi kewajiban dalam perikatan. Hal ini adalah bagian dari ranah hukum perdata sesuai pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang syarat sahnya perjanjian. Adanya satu perpindahan uang ya dari A ke B. Nah, ini kan ada proses, ada peristiwa, ada satu percakapan, ada satu komitmen, ada satu bentuk, suatu deal-dealan. Nah, inilah bentuk ini kan tidak berdiri sendiri. Artinya awal muasalnya dari mana? Kalau memang ini satu hal yang disepakati, satu hal yang memenuhi unsur kesepakatan atau fakta superfanda, artinya sudah memenuhi syarat-syarat. Itu yang dinamakan suatu permufakatan yang sama-sama mempunyai hubungan terikat dan mengikat. Tetapi apabila satu pihak dari kedua belah pihak ini adanya satu keterpaksaan, adanya satu tekanan, dan bentuk-bentuk itu bisa dibuktikan, tentu ini tidak bisa dikatakan ini adalah satu bentuk kesepakatan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.